Medio. Having a strong vision ya as a compass gitu loh. Karena kalau misalkan dari leadersnya itu when we want to run a business tetapi visionnya itu kurang clear dan itu semua juga jadi nggak clear. Sometimes kita butuh insight justru dari generation yang lebih muda atau mungkin other mentors gitu. Jadi always be open, just listen and then we consider it. Hai Sobat Medio, balik lagi nih bareng gue Risti dan juga Devshu di episode Obsessive Let Talk. Nah di segmen Let Talk kali ini seperti episode-episode sebelumnya kita akan menggali perspektif dari para leader tentang kepemimpinan mereka dan juga inovasinya. Oke, betul banget. Dan pada Obsessive Let Talk kali ini kita bakal ngobrol sama sosok yang luar biasa banget. Wow. Terlebih di bidang industri, tech, gaming yang sekarang lagi vibes-nya lagi hype-nya ya, banget. Di sini ada CEO and co-founder Titan Tech and Genesis, ada Mbak Belinda Lewis. Welcome to Let Talk ya, Mbak. Ya, thank you for having me ya. Yeah, thank you for Siap. coming. Oke, thank you banget. Mungkin sebelum kita ngobrol lebih jauh nih, kita juga penasaran juga. Boleh diperkenalkan dirinya dulu, terus kira-kira aktivitas yang lagi dijalanin sekarang seperti apa? Oke, boleh Dava. Thank you ya, Rizky sama Dava. Jadi perkenalkan saya Belinda, saya adalah co-founder and also CEO of Genesis and Titan Tech. Jadi cerita sedikit karena mungkin banyak yang bingung ya, wow ada dua nama dan dua company. Okay. Jadi Titan Tech itu adalah an immersive tech and gaming company. Kalau immersive tech mungkin familiar pada zaman yang lagi heboh seperti Pokemon Go ya. Jadi we do a lot of things like augmented reality. Tapi beyond that kita juga banyak melakukan hal-hal seperti gaming. Jadi we create games for our clients. Nah, kalau Genesis itu kita adalah creators of MetaHuman. Jadi kalau Dava Maristi sering dengar mengenai virtual influencers, mungkin ya yang lagi juga up and coming sekarang, that's what we do. Nah, sekarang kesibukan saya ya, saya ada 2 kids ini ya untuk diurusi. Dua-duanya juga aktif, tapi kita berkesinambungan karena ekosistemnya itu in the same space of in terms of entertainment and also technology. Jadi every day is about running the business. Ini juga masih startup tapi sudah mulai berkembang. So yeah, that's what we've been doing lately. Oke, Wow. menarik banget sih. Aku juga sempat inget ya dengan ya salah satu tontonan, ya salah satu virtual influencernya waktu itu diajak dialog juga. Oh iya, tapi Udah masuk podcast yang kemarin ya, Dav ya? cukup gempar juga. Ini kira-kira gimana sih proses dibalik itu nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Boleh. Mungkin untuk awal kita mau tahu dulu proses perjalanan karirnya yang dari awal sempat kuliah bisnis juga kan, hingga akhirnya punya keputusan untuk pivot ke gaming, ke tech, hingga akhirnya sekarang ngebangun Titan sama Genesis ini. Kira-kira prosesnya seperti apa sih? Oke, mungkin aku cerita sedikit mengenai perjalanannya ya. So actually the interest of tech itu sudah saya tuh sudah ada since I was at a young age gitu. Jadi kalau tadi kan Dava bilang ya backgroundnya bisnis, tapi kenapa ke tech, sebenarnya nggak ada hubungannya. So usually you will find founders of tech company itu pasti harus ada computer science. Nah aku tuh nggak ada, ya transparent aja gitu. Tetapi pada saat saya kecil itu the first person who inspired me to deep dive into the tech space itu sebenarnya my father. Jadi ayah saya tuh dulu suka banget kasih referensi dari Jepang, kan itu advance banget ya di Jepang, teknologi, mainannya, entertainment dan semua tuh advance di teknologi. Nah jadi ada satu kali dia tuh beliin saya Tamagotchi. Ingat gak zaman dulu? Iya, masih kecil. Yang belum ada warna, sekarang udah ada warna, ya kan? Nah, he bought me that. Terus saya tuh hook banget sama Tamagotchi itu, saya mainin. Terus itu kan dalam bentuk game tapi ada hardware-nya ya. Dan mulai dari situ saya ada satu deep interest gitu. Wow, this is so fun. I enjoyed my time. Nah, throughout my career journey, saya di-expose banyak sekali hal-hal dari di dalam negeri Indonesia maupun dari luar ya, untuk how technology itu is able to enhance your life and actually empower your life in general gitu. Kayak contoh kalau jam, dulu kan kalau alarm kita pasti manual ya, taruh ring bunyi terus kita pencet. Kalau sekarang tuh it's on your and in your phone, you just have to put it there gitu. Jadi that really inspired me on how tech ini tuh
use case-nya banyak banget dan potensialnya banyak banget gitu. Nah, jadi itu is actually how it inspired me to go to this route. Beyond that, karena saya nggak ada background computer science, saya tuh beruntung banget di kehidupan ini tuh banyak ketemu partners and co-founder saya tuh yang memang forte-nya di situ. Dan juga skill sets-nya itu saling seperti yin and yang gitu. Nah, dari situ it propels me to actually let's do this, let's start and let's deep dive. Kalau sendiri nggak pede juga ya, Jadi gimana saling caranya? melengkapi ya. Betul. So that's a quick story about how. Jadi emang ada kolaborasi dan Betul. ternyata dari kecil pun udah ada kesenangan ke arah sana yang akhirnya ngebangun curious-nya ya. Betul. Oke, dari curiosity-nya itu mungkin ada peluang kan ya Mbak? Pasti menjalankan bisnis itu kita pasti akan melihat peluang bisnisnya seperti apa. Gimana tuh menemukan peluangnya di bidang tech ini sama di bidang entertainment-nya gitu? Oke. Peluangnya sih sebenarnya gini, saya tuh mulai Titan Stack di 2021 bersama co-founder saya ya. Dan itu awalnya memang kita fokusnya ke immersive tech sama gaming. Dari situ kita lihat wah ini ada space yang di Indonesia, kita nggak usah fokus luar negeri, kok belum banyak pemainnya, tetapi sebenarnya potensialnya itu so big, terutama in the entertainment and also tech space gitu, because orang tuh pikirnya tech, wah boring, it's all about coding, yes it is, tapi it's very helpful, cuma bagian space entertainment ini tuh belum ada gitu loh, jadi itu merupakan satu peluang yang kita lihat, di Southeast Asia di luar udah mulai happening nih, dan actually opportunity dan use case-nya banyak, bukan hanya entertainment tapi kedepannya juga bisa digunakan untuk education gitu, nah jadi itu inspired us to actually start because of that opportunity. Nah dari situ pas kita sudah mulai Titan Stack di end of 2021 kita memang ada masuk satu investor. Ya dari situ mulailah lebih kenal banyak orang dan akhirnya juga ketemu beberapa potential partners yang akhirnya menjadi co-founder saya untuk memulai si Genesis yaitu MetaHuman. Itu peluangnya tuh di mana? Jadi memang kita lihat kan kalau di Genesis bikin MetaHuman tuh space-nya di virtual influencer ya, which mean KOL, right? KOL sih udah banyak ya sekarang yang human KOLs. Cuma kita lihat memang karena saya dulu kerjain Titan Stack sempat ada cases di mana kita bawa artis untuk dijadiin AR, concert, sebagainya gitu ya. Wah, ridersnya banyak, so many things to manage gitu. Jadi muncullah peluang di mana what if we can have an IP atau MetaHuman yang bisa dikontrol and it makes everyone's life easier including the clients juga. Jadi it's not to replace the influencers or the media celeb space tapi lebih adding options to the ecosystem. Nah, itu peluang secara bisnis ya. Akhirnya ya udah kita kembangin gitu. Dan itu peluang-peluangnya itu memang terlihat seiring berjalannya waktu apa itu diambil dari pas ngambil keputusan buat masuk industri ini sih? Oke, jadi kalau yang immersive tech sama gaming memang sudah dari awal gitu. Planningnya itu udah lumayan lama, kurang lebih 1-2 tahun kita deep dive. Tapi kalau yang MetaHuman itu sebenarnya pada saat kita mulai Titan Stack sudah kepikiran nih, wah MetaHuman is something that's gonna take place in the market gitu. Cuma memang kenapa akhirnya dipisah dan ada co-founders yang lain untuk support yang Genesis ya, because itu resources dan talent dan skillsnya itu beda. Jadi nggak bisa nih aku gabungin satu. Karena terlalu heavy load. Ini fokusnya harus di immersive tech gaming, ini harus di MetaHuman. Jadi the space memang sudah dari awal, tapi ada beberapa elemen of products itu along the way kita lihat opportunity ya, dan juga lihat potensinya ada apa enggak. Gitu. Fokusnya juga betul. Terus kan dari perjalanan membangun bisnis itu ya pasti ada insight-insight yang didapat. Dan kira-kira gimana sih insight-insight itu mempengaruhi keputusan-keputusan di bisnis hari ini? Pelajaran-pelajaran yang didapat di belakang. Kalau insight ya, sebenarnya sih kalau insight tuh banyak ya. Salah satunya itu tuh yang nomor satu menurut saya paling penting tuh gini. Setelah jalanin 2 bisnis ya, companies gitu, I realize the importance of finding the right partners. The pairingnya itu loh, maksudnya ya kalau orang bilang husband and wife, ya ini in a way you are contracted by the partnership gitu loh, ya kan, karena setiap hari juga kita harus meet together and then harus ada alignment, ya kan. Jadi insight-nya adalah nomor satu, find the right partners and people, and then dari situ juga find the right set of team that aligns with who you are and the company. Yang kedua tuh insight-nya juga having a strong vision ya, as a compass gitu loh. Karena kalau misalkan dari leadersnya itu when we want to run a business, tetapi visionnya itu kurang clear dan itu semua juga jadi nggak clear, ya kan? Dan dari vision itu akhirnya gimana? I believe insight-nya yang strong juga itu and important adalah communication. So as the leaders and as the founders, once you have that vision, sudah alignment ya antara co-founders dan team.
Tapi kan day to day-nya harus ada communication. Kayak betul. what is our expectation of the business, of the team, of each of the division gitu kan. Then we have to constantly communicate that clearly. Karena kalau enggak kesian juga ya anak-anak get lost. Terus akhirnya kita juga bingung, frustrated. So sometimes memang harus ada refreshment and reflection juga gitu. Jadi itu sih insights yang ya mungkin top 3-nya lah ya. Gitu. Tapi kalau ngomongin komunikasi dari Kak Belinda sendiri, gimana sih bisa ngebangun komunikasi yang clear gitu dengan anggota tim maupun sama partnersnya? It does take time and progress. Jadi saya juga nggak bilang the first time we start business langsung wah perfect. No, it takes time and it's a process gitu. Jadi satu adalah communication itu important dan how we do it adalah we try to get to know each other better as partners and also as team members lah. Karena tiap orang itu kan cara komunikasinya beda ya, gitu. Mungkin kita pikir ini udah clear banget, tapi ternyata yang nangkep resipiennya itu nggak clear. Jadi sometimes maybe it's good kayak contoh kita bikin sistem di mana harus ada weekly update, even daily update. Udah gitu misalkan quick check in, ini udah clear belum? Terus kita tanya kembali, can you repeat to me tadi kira-kira briefnya gimana? As simple as that gitu kan. Terus juga kita follow the progress. Jadi misalkan kok yang kita brief atau kita share itu nggak ada follow through-nya. Where's the bottleneck? Jadi lebih nge-trigger untuk tanya kembali juga, jangan hanya one way street gitu ya. Harus ada feedback and response. And then making sure when you deal with different people, bukan hanya internal tapi juga eksternal, ke clients, ke investor gitu ya. Ini orangnya biasa cara komunikasinya gimana sih? Ada yang suka cerita panjang, ada juga yang praktikal, sat gitu. Nah, jadi itu banyak sekali pembelajaran di mana it's adapting to communication style yang berbeda-beda gitu. Itu kalau dari aku ya lihatnya so far. Jadi kita harus beradaptasi juga sama ngeliat komunikasi tipe komunikasinya bagaimana ya ke resipien kita. Nah, kalau dalam pembentukan anggota timnya ya Kak, traits apa sih sebenarnya yang harus ada nih di anggota timnya? Tadi kan sempat nyinggung juga kayak find the right partner dan juga anggota tim. Nah, sebenarnya traits seperti apa sih? Wah, ini kalau ditanya sebenarnya demand-nya banyak ya. Cuma gak gampang cari the right team. Partners udah susah banget, apalagi timnya. Jadi saya tuh suka ngomong tim-tim di Titan Stack sama Genesis tuh is like our troopers and avengers gitu loh. Jadi kalau nggak ada mereka kita juga susah ya. Nah, jadi the key 5 traits, aku tuh ada satu formula di mana there's 5 I's, letter I ya. The first one is initiative. Ya dong, kalau when we interview the team or when we recruit tuh kita lihat nih anak tuh kira-kira tipe yang ada initiative, ada proactiveness nggak? Karena agak susah ya kalau tiap hari harus kita kejarin terus, remind gitu. And most of the younger generation these days we do see a lot of initiative, so that's good. Itu satu. Yang kedua itu adalah intelligence. I'm not saying wah semua yang lewat harus IQ-nya berapa, no. It's just basic fundamentals of intelligence gitu loh, kayak do you understand what to do, kurang lebih bisa nangkep flow, cepet apa enggak gitu. Dan there are certain ways to test when we recruit gitu ya. Udah gitu yang ketiga adalah influence. Influence itu apa? Kalau menurut saya tuh influence gini, if you're smart, kamu proaktif, tapi at the end of the day it comes back to your personality, ya kan? Apakah ini anggota tim itu can they blend with the rest? Are they able to be the bridge? Terus are they toxic or not? Gitu loh. Jadi kalau udah pintar semua perfect tapi toxic ya udah sama juga bohong. Kita harus cut gitu ya. So influence is really important and creating a positive impact lah for the whole team. Yang keempat, integrity. You gotta have the trust ya, integrity itu udah penting lah menurut aku, generic. Dan yang terakhir itu impact gitu loh. Jadi how do you create and contribute and make an impact to the overall company. Even misalkan yang apply lagi posisi junior, I believe at every layer itu pasti bisa create impact. Gitu. Jadi the 5 I gitu ya. Tapi untuk secara proses hiringnya sendiri kan mungkin butuh proses buat kenal lebih jauh ya. Kira-kira ada nggak sih kayak key point yang cukup bisa menggambarkan dia punya capability yang tadi gitu? Jadi kalau pas hiring ya kita kan nggak waktu banyak ya to get to know. Jadi usually within that interview session maybe 30 minutes to 1 hour. Kalau saya sih prosesnya agak lebih ini ya Q&A. Jadi dari situ saya kasih beberapa use case, ada beberapa kayak misalkan kalau kayak gini how would you react? Biasa saya paling suka tanya nih, kalau orang tuh tanya what's your best achievement? Saya malah nanya what's your flop, your most failed project tuh apa? Kenapa? And what did you do about it? Jadi mungkin kadang agak ini sih, mungkin lemparin questions yang kaget buat mereka. Cuma dari situ kan bisa lihat ya, gitu. Tapi dari cara mereka jawab, menurut saya udah kelihatan ini tuh orangnya wataknya seperti apa, capability-nya sejauh apa. Karena
again when you communicate itu kelihatan ya your thought process as the team yang lagi interview itu gimana. Jadi justru titik-titik sulit yang dihadapin. Betul. Menarik banget. Terus untuk terkait encourage tim sendiri, kan mungkin di dalam tim sendiri ada beberapa yang masih perlu belajar, perlu dibimbing. Tapi di samping itu kan Mbak Belinda ini industrinya cepet banget gitu, gaming dan sebagainya. Itu kira-kira proses encourage-nya kayak seperti apa sih? Industri kita memang fast pace banget sih. Jadi it's not really easy to keep up. I have to be frank, gak semua bisa keep up malahan gitu. Jadi prosesnya tuh apa? Satu, to encourage them mungkin harus dibikin sistem dulu. Kalau dari kita tuh selalu in both companies tuh ada yang namanya weekly and monthly meeting. Dan in each of the weekly monthly meeting itu sudah ada modulesnya. Jadi modul untuk what to update, what's next gitu ya. Di luar itu kita juga bikin semacam R&D and innovation at the end of the month meeting. Jadi where the team itu harus do their own R&D in their own departments and then share the findings to us, the management. Dan kita lihat nih, yang mana yang bisa kita ambil dan kita coba deploy ataupun kita do deep digging gitu. Nah, tapi at the end of the day, itu kan lebih sistem dan teknis ya. Menurut saya, how to encourage them itu ya kadang gini ya, kalau fire-nya ada banget nih, banyak ya tiba-tiba, wah Bu saya ada ini nih, we find this and that gitu, we want to try this. My suggestion itu dan kode saya tuh jangan langsung siram air gitu. Karena kan jadi langsung drop ya. Dan itu beda orang, kadang ada yang digituin makin wah mau membuktikan. Tapi in general menurut saya lihat jangan siram air, just encourage them. Tapi at the same time set the tone, set the priorities right and set the course lah gitu. Jangan sampai mereka lari dari what they're supposed to do, tapi juga terus keep up dan berinovasi. Gitu. Menarik banget. Jadi jangan langsung, mungkin kalau misalkan ada yang ngasih ide tuh jangan langsung diomongin nggak bisa gitu ya, tapi harus tetap di encourage, mungkin dipikir-pikir dulu gitu ya Mbak ya. Betul. Karena kan sometimes we don't have the answer to everything as co-founders atau even the management level gitu. Sometimes kita butuh insight justru dari generation yang lebih muda atau mungkin other mentors gitu. Jadi always be open, just listen and then we consider it gitu. Mungkin masih ngomongin tentang fast-paced ini. Kalau misalkan tadi dari anggota timnya. Nah, kalau sebagai leader sendiri gimana nih Mbak? Dari proses decision makingnya, pasti kan di tengah-tengah yang bergerak cepat dinamis ini, gimana tuh proses decision makingnya? Harus seimbang itu. Kalau decision making, di industri kita itu harus cepat. Karena saya percaya as a leader, you need to take time to consider anything that you need to decide on. Tapi kalau terlalu lama, I do not believe you're being the right leader lah. Itu kalau menurut opini saya ya. Kenapa? Karena industri kita kan cepat. Jadi kalau decisions are not made fast, itu ketinggalan nanti gitu ya. Nah, jadi the things I take into consideration, satu adalah the pros and cons obviously. The risk, apakah ini high risk tapi high return atau ternyata high risk no return. Ya udahlah itu straightforward ya gitu. Terus udah gitu juga finding the balance lah ya untuk ini kita ada objektif apa, goalnya apa. Need to remember the company's vision and mission, and then kita compare nih, ini sesuai nggak sih sama roadmap kita, terus what are the costs that we need to churn out gitu. Dan kalau misalkan juga bingung, it's okay to ask the team and also to the mentors, ya kan, kita pasti surround ourselves with the right people. Dan at the end of the day, pada saat kita dengar opini, menurut saya ya we as the leader have to sit and think for ourselves. Ini I hear everybody's opinion. What do I think is best for the company? Gitu. Jadi at the end kompasnya itu objective and goal of the vision and mission of the company. Gitu. Not always 100% benar ya, tapi kadang salah. Waduh, salah nih. Tapi ya udah, just let's move and we try to be better. Gitu. Dan prosesnya pun pasti butuh perjalanan lah, ada proses yang nggak bisa langsung. Nggak bisa langsung, betul. Jadi menurut saya juga itu tergantung jam terbang juga ya, gitu. Jadi the more you make decisions, the more you get better at it. Jadi pede juga gitu. Kalau dulu mungkin misalkan 10 years ago disuruh bikin decision, mikirnya lama banget. Kalau sekarang kayak kurang lebih udah tahu, beatnya udah ada. Gitu. Dan dari pengalaman leading tim nih, as a woman leader, kira-kira tantangan dan kesulitan apa aja sih yang pernah dihadapi dan nge-solve-nya tuh kira-kira seperti apa sih? Wah kalau tantangan as a woman leader lumayan banyak ya, kayaknya udah sering diobrolin gitu. Tapi kalau saya tuh gini, tantangan tuh banyak ya. Mungkin just a few use case. As a woman leader itu, apalagi di space ini, di tech, gaming, sama metahuman, it's a new space, it's an emerging market and industry gitu. Dan di Indonesia sangat baru. Jadi
kayaknya pasti kalian sering denger nih kalau woman leader itu masuk ke meeting room, sisanya cowok semua. Very masculine world, right? Gitu. Jadi tantangannya tuh kadang gini, pada saat kita masuk, kita itu leadernya, then obviously we need to come prepared, we know what we are dealing with in terms of business, karena juga kita yang run business. Cuma kadang tuh as a woman and being the co-founder leader, sering menurut saya tuh your opponents itu akan kayak mempertanyakan atau wondering, does she know what she's talking about, gitu kan, kayak emang bisa ya gini. Jadi kayak agak percaya nggak percaya, and then they feel the need to show you how to do it, gitu, karena mereka ngerasa because you're a woman, jadi kayaknya caranya lebih baik begini deh, begitu deh ya. Tapi menurut saya dari situ I always indirectly or sometimes directly remind them gitu bahwa the industry that we're taking care of as a woman leader, terutama di space saya itu, kan it takes certain experience and learnings in order to get to where we are. Ya obviously we know what we're doing gitu. Jadi sometimes maybe you don't even know our space. Bahkan saya dan co-founder saya itu lebih tahu gitu. Jadi when we want to educate atau mention about something, why we make certain decisions, ya akhirnya slowly but surely mereka akhirnya ternyata they know what they're doing gitu. Jadi itu mungkin salah satu tantangannya sih ya gitu. Yang kedua juga mungkin gini, at the end of the day, as a woman itu harus pede ya, and just have conviction in whatever we're trying to say or make make a move gitu. Tiba-tiba ada strategi baru yang kita wah gila banget, semua kaget gitu. Just have conviction, karena saya lihat tuh kalau male leader, pedenya sih udah gak usah di-question ya, udah gitu kreditnya juga dapat. Kadang momen itu nggak dapat kredit loh kalau misalnya udah we work hard gitu kan. Jadi saya lihat these days better sih ya. Jadi there's more women leaders, lebih confident and they're outspoken. Nah itu membantu banget in the space of women leadership. So we get more eyeballs, we get more spotlight, therefore we create more impact. Jadi the younger women leaders in the future tuh lebih pede juga untuk maju gitu. Wow. Mungkin tadi tantangannya, kalau sekarang aku mau nanya Joy-nya. Joy-nya, wah that's a good question ya. Joy pernah ditanya Joy, biasa tantangannya apa Bel? Joy is a woman leader ya. The Joyce ya seeing ini ya, fostering culture, especially di space aku di tech dan gaming dan juga metahuman, dimana karena kita kalau leader itu we also have certain rights untuk misalkan recruitment. Kalau male leader saya nggak tahu ya, kadang tuh kebanyakan saya notice company ini male leader, wah heavy banget semua cowok. Nah kita kalau jadi cewek as the co-founder or leader, we also have the right lebih ada balance menurut saya. Jadi recruiting young girls ya kan, especially in Titans and Genesis kita tuh very balanced ratio of women and male. Dan itu saya lihat betapa joyful untuk bisa provide that space and wadah untuk anak-anak ini untuk berkembang dan berkreasi. Terus yang kedua juga ada certain dark horse. Saya suka ngomong dark horse. Jadi misalkan saya di Titans ada satu anak ya, dia tuh coder gamer lah ya, tapi dia cewek. She's the only girl. Ya, jadi itu kita ketemu langsung kita rekrut dan it's been a joy to be able to see the development of that particular person. Sama di Genesis juga ada certain mungkin bukan di produk tapi juga produk ada satu ya. Jadi misalkan semua kan pasti mikirnya cowok ya kalau developers. Kita juga recruit certain dark horse terus dikembangin, akhirnya she perform very well gitu. So that's the joy lah ya, being able to share our insights and also hopefully one day be their role model juga. Jadi ngasih opportunity juga untuk yang perempuan-perempuan itu, karena kalau nggak salah tuh di tech itu kebanyakan laki-laki ya Mbak. Iya, di seluruh dunia kebanyakan gitu ya. Kan? Jadi menurut saya kalau kita ada opportunity in our lifetime to do so, let's just do it. Gitu. Menarik. Kalau ngomongin tentang kepemimpinan yang Kak Belinda nih, ada nggak sih sosok leader yang menjadi panutan yang value-nya tuh dipegang sama Kak Belinda untuk memimpin gitu? Baru ngomongin perempuan, tapi role model saya sih sebenarnya ada satu lelaki ya. Gitu. Jadi ini pasti semua sering dengar deh namanya. Jadi one of my role model kalau leader ya, karena saya tuh ada inspirasi beda-beda nih untuk innovation dan sebagainya. Kalau leader itu saya suka banget lihat ini Bob Iger. He's the CEO of Disney. Ya kan, pasti tahu sih gitu. Ya kan, tahu gitu. Jadi aku tuh baca buku dia juga yang Ride of a Lifetime, and he's such an inspiration for me karena aku lihat wah jarang banget nih bisa ketemu orang kayak gini, leadershipnya sangat bagus sekali gitu ya. Jadi he's one of my role models. Ada value-value dari Bob Iger nggak yang Kak Bel nih terapkan gitu? Iya ada. Jadi salah satunya kalau Bob Iger saya lihat tuh gini, he is able to lead with
humility, tapi orangnya tegas. Okay. Ya saya nggak kenal dia ya, tapi kalau lihat his secara interview, ya. history gitu, itu salah satunya. Terus yang kedua tuh dia tuh sepertinya orangnya tuh sangat calm, even though it's very chaotic. Jadi itu menurut saya a trait of leadership yang sangat important. Karena kalau kamu panik, how are you supposed to make sure your team itu nggak panik gitu ya, saya lihat gitu. Terus udah gitu he seems to have an optimistic view. Jadi saya juga lihat kalau saya orangnya negatif terus, mana ada yang mau work alongside and with me. Jadi it seems that it's something yang ada di prinsip dia gitu. And then also dia tuh give critical feedback tapi with empathy and respect gitu. Jadi kadang some leaders yang ganas banget gitu ya misalnya. Yes, itu bukan gitu caranya. You can be tegas, tapi also give feedback yang actually constructive to your team, to your co-founders and so on gitu ya. Dan at the end of the day, saya lihat si Bob Iger itu as a leader pinter banget karena dia selalu fokus on the future. Jadi ya journey bisnisnya si Disney, terus ada acquiring companies, the collaboration, crossover, and having that network, dia bisa ngobrol sama Steve Jobs, make a deal. Jadi saya lihat, wow, this is like the perfect leader to portray karena he just exudes those qualities yang menurut saya sangat rare sekali sekarang. Gitu. Apalagi mungkin kalau ngelihat visinya Disney tuh hampir sama-sama metahuman adalah karena ngelihat visi-visinya nanti mungkin kedepannya akan seperti ini gitu. Iya sih, gimana dia ngelihat future-nya juga, terus humility juga ternyata bikin tim sama leadernya tuh connect juga ya. Yes, betul. Ya, humility juga humbleness ya. Kadang orang lihat kalau jadi leader, she or he must know all the answers to everything, or she always has the right answers gitu. Tapi in reality itu enggak. Menurut saya as a leader kita juga learning as we go, gitu loh. Juga ada banyak mentor yang lebih berpengalaman. Jadi if you have that humility, I think it keeps you humbled and your feet on the ground. Menarik. Oke, dan sekarang mungkin kita mau tanya soal innovate-nya nih, proses inovasi, terus nyari ide dan sebagainya. Kan kita ngelihat bahwa di Genesis ya salah satunya ada karakter-karakter influencer. Dan itu menarik banget di mana sekarang masih jarang. Terus bagaimana proses development karakternya hingga akhirnya punya keputusan kayaknya karakternya diarahin ke sini. Kan sebagai orang bisnis pasti ada ada tujuan tertentu. Betul. Kira-kira kayak gimana sih proses inovasi? Jadi proses inovasinya quite interesting. So di Genesis itu kan kita bikin metahuman produknya. Itu biasanya kita ngomongnya they are our IPs, intellectual property. Jadi kalau bikin metahuman itu prosesnya ada dua core component. Satu adalah the body and the other one is the soul. Jadi kalau body itu basically kita bikin fisiknya, ya kayak saya bikin rambutnya style kamu, ya kan, terus bibirnya kayak kamu gitu and so on. Jadi itu memang ada product team yang akan develop sesuai dengan referensi yang akan kita create lah, badannya tuh kayak apa fisiknya. Yang kedua tuh the soul, which is the DNA of the metahuman. Ya ceritanya kan everybody has a story, including our metahuman. Jadi sebenarnya di belakang tuh a set of team is creating that story and character. Dari namanya, dari ini kayak misalnya salah satu namanya Laf Caca. Dia dari Ngawi baru pindah ke Jakarta, terus dia tuh hyper local banget, suka nyanyi musik-musik, salah satunya kayak musik yang hyper local lah, dangdut and so on gitu ya. Jadi itu memang ada dua komponen. Nah prosesnya itu of course we need to brainstorm internally with the team, terus kita lihat community-nya ada nggak, market yang ditargetin apa gitu. Dari situ mulailah proses creation-nya, dan akhirnya kita hidupkan dengan banyak hal yang ada creativity tapi juga di belakang disupport oleh a lot of technology gitu. Berarti dari timnya sendiri itu ada tim kreatifnya ya? Ada, jadi kita kalau di Genesis tuh ada tim kreatif, ada tim produk juga, dan of course ada business team yang harus deploy dan distribute the metahuman itself gitu. So far kalau misalkan dalam pembentukan satu karakter ya, sekarang kan yang mungkin yang kita kenal tuh Laf Caca ya. Laf Caca. Iya, itu pembentukan mungkin bisa diceritain Kak, pembentukannya Laf Caca itu prosesnya itu berapa lama sih? Ini interesting karena Laf Caca itu kan the first character yang kita produce. Jadi awalnya itu waktu kita bangun the company butuh waktu R&D sedikit lebih lama. Jadi kurang lebih tuh di 3 bulan untuk si Laf Caca. Tapi kan as of today kita udah launching beberapa karakter lain ya gitu. Dan itu jadi lebih efisien. Sekarang tuh kurang lebih di sebulan udah jadi. Cukup cepat juga ya. Iya. Dan terus untuk proses kan ini MetaHumans ini masih dalam proses membangun juga ya. Terus untuk mengenalkan ke audiensnya secara aspek bisnis, kira-kira bagaimana tuh? Awalnya kita juga lihat is this the right timing to launch karena industrinya baru, space baru. Tetapi strategi kita tuh simply to work with a lot of community partners, media partners juga untuk start to
deploy ke market lah gitu, introducing her, and then kita juga banyak diajak untuk do events, bikin Silaf Caca atau IP kita untuk menjadi guest speakers ya kan, and then connecting to the right people, bahkan working together with a lot of KOLs and influencer yang human gitu loh, karena I think from there tuh jadi kayak kesannya tuh si IP ini pergaulannya oke banget ya, banyak. Jadi contoh nih Silaf Caca, ada sekali dia udah lumayan happening nih, actually Titi DJ yang kontak kita, kontak Kang Caca, bukan kita ya, malah Kang Caca. Caca, kamu gemes banget sih, aku foto dong sama kamu. Ya udah akhirnya foto Silaf Caca sama dia, dan itu organik gitu. Jadi itu adalah beberapa strategi di mana the more you pump out content, tapi targeting the meta human with the right people, ya akhirnya itu akan organically happen by itself. Gitu. Jadi proses networkingnya juga benar-benar dipetakan. Betul. Jadi ada kategorinya, juga ada fokusnya di mana, and then eventually strategi seorang IP itu dibawa kemana. Apakah dia akan menjadi penyanyi yang maybe sign with a music label, atau misalkan ini ke TV, you know, a lot lah gitu. Jadi udah ada plottingnya juga. Oke, ngomongin rencana. Mungkin Kak Belinda bisa share nih, kira-kira kedepannya dari Titan maupun Genesis sebenarnya rencana kedepannya akan seperti apa sih? Wah, yang kayak gini mimpinya besar biasanya. Tapi saya kasih yang lebih realistik dulu. Jadi kalau both at Titan Stack and Genesis ya, saya berasa very fortunate to be able to be in the space. And as a woman leader itu tuh benar-benar ngerasa how can we create impact for the market gitu. Jadi karena itu goalnya, untuk kedua company ini, of course the first one is how do we make it to scale up. Jadi scalability of each companies, dari produknya, dari timnya gitu. Tapi yang kedua itu juga how do we conquer the Indonesian market dulu deh gitu. Karena of course kita tuh ujung-ujungnya mau regional, but the first thing is how do we conquer the market through our products gitu. Jadi kita memberikan solusi dengan empowerment by technology. Terus di belakang juga ada co-founders yang women. Nah itu make it even more interesting gitu ya. Jadi itu goalnya menurut saya untuk the short term itu dulu. Tapi in the future of course kita mau go regional. Gitu. Oke. Mungkin satu lagi nih Kak, untuk menutup perbincangan kita hari ini, ada nggak sih pesan untuk sobat media yang mau terjun ke bidang tech dan entertainment atau sebagai woman leader, di mana yang tadi udah sempat kita bahas mayoritas itu kan kebanyakan laki-lakinya gitu. Ada advice? Ya untuk sobat media mungkin insights-nya sih nggak terlalu kompleks ya. Satu, I think it goes back to ini ya, when you want to achieve something, I suggest you, of course you need to take time to learn about what you want to achieve, untuk nge-plot lah ya, untuk sebaiknya kamu ke sana tuh what are the steps you need to take gitu loh. And just have confidence in yourself to actually pursue that. Terutama kalau yang women ya, kalau yang male itu biasa kepedeannya udah natural gitu. Tapi kalau women itu lebih susah karena challenges-nya itu lebih banyak. The struggle itu lebih banyak karena along the way itu pasti banyak yang di challenge terus lah ibaratnya as a woman gitu. Jadi satu, confidence, I think that's the most important. Karena dulu saya juga when I was younger, it took quite a certain amount of journey to, you know, I question myself, my capabilities, tapi along the way itu you surround yourself with the right people, dan akhirnya it helps build you up as a person. Itu satu. Terus yang kedua itu juga you know, untuk masuk ke tech space itu tidak gampang, ya itu susah banget memang gitu. Jadi kalau kamu nggak ada grit, udah gitu misalkan nggak ada that sense of relentless, sifat yang relentless itu, jangan ke space ini deh, karena ini memang it's not always flowery. Di luar kelihatannya keren banget, funding gitu, tapi di belakang itu a lot of hard work. Jadi itu sebaiknya you need to understand when you're jumping into a certain space, bukan hanya tech lah, I'm sure any business itu, make sure you have self discipline and you're relentless in what you do. Make sure you have passion and excitement and curiosity lah in what you do gitu. Dan yang terakhir mungkin ini ya, lebih general adalah that kind of childhood curiosity. Mungkin tadi ngomong ke curiosity-nya ya gitu. Itu harus selalu ada. Karena saya lihat banyak orang itu sayang banget ya, potensialnya sangat besar, tapi they reach to a certain stage, you know, as a leader or in any space they do ya, misalnya F&B atau apa. Terus ngerasa gue udah tahu semuanya. Udah cukup lah. I know how to do this, I know how to do that. Tapi akhirnya tuh jadi mentok kayak the glass is already full. So itu biasa jadi ngestopin that particular person or yourself untuk do
and learn more. Terus biasa tuh humbleness-nya juga hilang ya. Tadi humility lah ya gitu. Jadi you stop learning, then you stop innovating yourself and upgrading yourself. Jadi that curiosity itu harus selalu ada. Hopefully itu akan last long. Jadi it will carry you through your life and career journey. Gitu. Jadi confidence, terus juga tadi di humility to learn itu juga harus dipunyain sama setiap orang yang mau belajar atau masuk ke bidang tech ini ya. Betul. Oke, thank you Kak Belinda untuk perbincangan kali ini. Sobat Medio, semoga apa yang Kak Belinda udah share ke kita nih, insight-insightnya bisa juga didapatkan gitu. Oke, untuk Sobat Medio jangan lupa ya untuk subscribe dan juga follow kita di podcast Obsesif di Spotify, di Tip-Tip dan juga di Noise, karena akan ada insight-insight menarik dari para leader tentang kepemimpinan mereka dan juga inovasinya. Udah kalau gitu terima kasih banyak Kak Belinda. See you on the next episode. Thank you.